Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara Kancarawa Podcast. Hari ini saya Ferawati sebagai host. Hari ini kita akan membahas mengenai pajak barang dan jasa tertentu. Hari ini kita akan kedatangan narasumber kita, Bapak Teguh. Selamat datang Bapak Teguh di acara kami. Sebelum kita memulai acara kita ini Pak, bisa Bapak kasih tahu dulu Pak, apa itu pajak barang jasa tertentu itu Pak? Ya, jadi begini, pajak jasa dan barang tertentu atau yang disingkat dengan PBJT itu seperti contohnya perhotelan, kemudian restoran, warung kopi, dan ada beberapa item lainnya seperti pajak listrik, penyediaan pajak parkir. Itu sudah ada sosialisasi atau ada undang-undangnya yang mengatur pajak itu sendiri Pak? Mama seperti yang di warung atau restoran itu? Oh ada Bu, tentu. Jadi kita Kota Lusmo itu ada kanun ya, atau Perda ya, kanun nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi semua diatur di situ. Kalau sosialisasinya udah ada Pak untuk umpama warung, hotel, dan untuk retribusi parkir gitu? Sudah pernah kita laksanakan sosialisasi kira-kira 2 minggu yang lalu. Sudah kita kumpulkan semua wajib pajak restoran, warung makan, ya, warung kopi, termasuk pengusaha perhotelan. Itu sosialisasinya di mana ya Pak dibuatnya itu? Di aula kantor BPKD. Oh iya, berarti semua mereka datang ke situ? Iya betul. Terus berapa kira-kira jumlah kafe atau restoran atau hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak PJBT ini Pak? Jadi yang sudah kita lakukan pendataan oleh petugas kita saat ini khusus untuk restoran itu ada 193 wajib pajak yang sudah kita tetapkan. Kemudian untuk perhotelan itu ada 56 wajib pajak, sudah termasuk pengusaha kos-kosan itu. Ya, itu dengan sistem apa Pak dipakai supaya pengusaha itu mau melaporkan datanya itu secara real? Ya jadi begini, jadi setelah mereka kita lakukan pendataan dan kita tetapkan sebagai wajib pajak, mereka berkewajiban ya membayar pajaknya. Jadi kita sudah menyediakan tapping box di beberapa pengusaha restoran dan juga perhotelan. Ada sekitar 38 tapping box yang sudah kita tempatkan itu. Nah, mereka juga bisa membayar melalui KRIS. Mereka bisa langsung transfer ke rekening RKUD ya, rekening daerah. Mereka juga bisa datang langsung ke kantor BPKD. Artinya mereka datang mandiri, menyetor langsung ke kas daerah. Tadi kan Bapak bilang typing box ya Pak. Bisa Bapak jelasin typing box itu apa? Mungkin kan ada rekan-rekan kita tuh yang nggak tahu apa itu typing box Pak. Jadi typing box ini semacam alat untuk merekam transaksi yang dilakukan oleh pengusaha warung kopi ataupun hotel. Jadi transaksi ini kan setiap hari itu ada transaksi. Kemudian nanti di akhir bulan kita bisa melihat berapa sih pajak yang sudah mereka setorkan di akhir bulan. Kan setiap hari juga kita bisa monitor itu setoran pajak yang mereka input di dalam alat tapping box tadi. Ya. Terus ada kendala nggak Pak dalam penerapan PJBT ini? Tentu kalau kendala pasti ada Bu ya. Misal pasti contoh banyak, ya. Misalnya contoh kendala kita yang namanya alat tapping box ini kadang-kadang dia suka error. Ya. Nah kemudian tapi yang paling mendasar yang setelah kita melihat fakta di lapangan, ini masih ada wajib pajak itu yang tidak menginput di tapping box itu, transaksinya itu tidak real, artinya belum jujur gitu. Berarti masih ada yang kayak gitu? Iya lebih kurang gitu Bu. Itu sosialisasinya biar mereka patuh dengan typing box itu gimana? Nah pada saat sosialisasi kemarin kita kan sudah mengumpulkan seluruh wajib pajak itu yang khusus perhotelan dan restoran. Jadi regulasi kita juga sudah mengatur itu berkenaan dengan sanksi ya. Artinya ketika mereka tidak membayarkan atau telat pembayarannya pajaknya, maka kita harus berikan sanksi. Di kanun itu 1% sanksinya. Sementara ini memang sanksinya belum terlalu besar ya.
mungkin ini menjadi evaluasi kita ke depan untuk peningkatan PAD. Mungkin nanti sanksi kita bisa tingkatkan lagi sanksinya supaya mereka lebih patuh dalam membayar pajaknya. Berarti 1% itu dari pendapatan mereka per bulan atau? Iya, keterlambatan mereka membayar itu. Oke. Terus aplikasi ini akan dikembangkan terus-terusan? Insya Allah akan kita kembangkan. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah melihat beberapa daerah ya, kota-kota besar yang sudah maju ya, khususnya dalam hal meningkatkan PAD-nya. Jadi kita berencana ke depan akan melakukan kerjasama dengan beberapa daerah untuk menggunakan aplikasi yang lain dalam hal untuk transaksi yang dilakukan oleh para pengusaha warung kopi, restoran, perhotelan dan lain-lain. Biar lebih real datanya, gitu ya Pak. Oke. Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Berapa target kontribusi pajak terhadap PAD kita yang sekarang ini? Untuk 2026 ini kita menargetkan dari perhotelan itu sekitar lebih kurang 900 juta. Nah, khusus untuk pajak restoran, warung kopi, target kita 2026 ini mudah-mudahan tercapai ya, lebih kurang sekitar 7 miliar. Berarti banyak juga ya Pak? Iya, alhamdulillah mudah-mudahan tercapai itu. Oke, mudah-mudahan Pak, amin, kita doakan ya Pak. Iya. Oke, berdasarkan pembahasan kita tadi berarti dapat kita simpulkan PJBT tersebut itu sudah diatur dalam Kanun Kota Loksmawe seperti yang Pak Teguh bilang tadi ya. Terus PJBT itu merupakan pendapatan asli daerah. Efektivitas pemungutan pajak ini sangat bergantung kepada kepatuhan wajib pajak, kan seperti Bapak bilang tadi ya. Oke Pak, makasih ya Pak kita atas kehadiran di acara kami hari ini. Semoga obrolan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Bapak masih mau lagi nanti kami undang di acara kami. Baik, Oke Pak, makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.